Hai guys, it's PrincessDalia and this is my another video. Oke, seperti judul yang udah bisa kalian baca, kali ini aku bakal membahas banyak hal tentang to-do list. Ya, jadi sejak kita everything from home ini ada beberapa jenis karakter orang yang beda-beda ya. Ada yang gara-gara di rumah jadi dia punya kerjaan banyak, ada yang biasa aja mungkin karena dia udah emang kebiasaannya kerja dari rumah atau belajar dari rumah, dan ada juga yang nggak tahu mau ngapa-ngapain. Oke, sharing dikit. Aku pribadi mulai akhir Maret, berarti udah almost 1 bulan ya. Sekarang kan udah akhir April. Itu aku mulai membiasakan diri untuk buat to-do list gitu. Sebenarnya dulu aku sering buat to-do list ketika aku masih rajin-rajinnya buat bullet journal gitu. Cuman makin hari ada lupa, ada yang males. Biasanya paling sering tuh lupa sih. Nah, karena lupa itu jadi yaudah habit untuk buat to-do list itu hilang. Tapi sejak stay home ini aku mulai membiasakan diri untuk buat to-do list lagi. Dan ada banyak banget feedback yang aku dapetin dari buat to-do list ini, dan aku mau sharingin itu ke kalian semua kali ini. Kalau intinya to-do list itu penting banget buat aku dan pasti buat kalian juga. Oke, jadi yang aku biasa lakuin itu adalah tiap malam sebelum tidur, biasanya aku saat tidur tuh malam-malam kan, jadi malam saat tidur dulu baca firman, doa. Nah, setelah itu sebelum aku tidur, aku selalu membiasakan diri untuk buat to-do list dulu gitu. Nah, to-do list ini kalian bisa buat di HP kalian, di notes, ataupun di buku juga. Mungkin yang biasa suka buat bullet journal gitu, kalian bisa rajin-rajinin isi to-do list. Nah, kenapa sih malam-malam? Jadi gini mikirnya, ketika malam itu kita udah nggak ada ngapa-ngapain nih, kita udah selesai dari kerjaan kita udah siap mau tidur. Di situ momennya kita ngebayangin besok kita mau ngapain ya. Jadi kalau di to-do list aku biasa mikir, aku besok bangun pagi aku mau ngapain nih. Apakah aku mau mandi dulu, atau aku mau baca firman dulu, atau aku mau cuci muka dulu, skincare, terus masker muka tapi aku nggak mandi, apa gimana. Itu aku pikirin gitu. Jadi kita udah buat plan untuk hari besok, mulai dari bangun, terus habis bangun aku mau ngapain, dan sampai kita malam mau tidur lagi gitu. Jadi itu bisa ngajarin kita juga untuk punya target dalam hidup gitu. Mungkin orang mikir target dalam hidup itu kan jangka jauh banget, cuman target dalam hidup, target kita hari besok itu apa, kita mau makan apa. Nah, misalnya kalau kita nyempetin waktu untuk mikir, oh besok aku mau kayak gini nih, aku mau kayak gini, kita pasti punya mindset kalau apa ya yang bisa aku kerjakan besok supaya aku nggak nganggur gitu. Tapi ini juga perlu kalian warning, tips dari aku, jangan sampai ngelakuin 5 kegiatan berat dalam sehari gitu. Karena kita juga harus tahu, kita tuh butuh istirahat, otak kita butuh refreshing. Intinya kita juga harus bisa bijaksana ngatur waktu kita sendiri. Terus penting nggak sih to-do list itu dicatat atau boleh dibayangin aja? Nah, kalau dari aku pribadi, to-do list itu wajib banget kalian catat. Kenapa? Karena kita manusia ya, wajar aja kalau kita lupa gitu. Kalau kita nggak nyatet, kita pasti ada miss 1-2 hal yang mestinya kita kerjain gitu. Sedangkan kalau kita catat, itu lebih kayak ada target yang jelas. Oh oke, aku harus ngerjain ini supaya bagian ini aku bisa checklist gitu. Nih buat kalian ya yang belum tahu apa sih pentingnya to-do list itu, yang pertama, to-do list itu bikin kita lebih terorganisir dalam segala hal. Jadi misalkan untuk kalian yang punya kerjaan banyak, mungkin ada tugas ini numpuk gitu ya. Dengan adanya to-do list, kalian itu bisa lebih calm down dulu, pikirin apa yang prioritas gitu, yang mana aku bisa kerjain. Misalkan kalian punya kerjaan 5, tapi kalian besok itu nggak sanggup kerjain 5-nya dulu, ya udah kalian besok kerjain 3 dulu, terus besoknya lagi baru kerjain 2 gitu. Jadi kebagi langsung. Karena kadang kita pasti ngerasa ya, misalkan ada tugas banyak, kita bingung mau ngerjain yang mana duluan, akhirnya kita keburu malas ngerjain semuanya. Ya, aku pernah ngalamin itu. Nah, untuk mencegah terjadinya hal kayak gitu, kita harus banget buat yang namanya to-do list. Nah, selanjutnya fungsinya itu supaya kita bisa jadi lebih produktif. Ya, itu udah hal yang lazim lah ya, kita semua pasti pingin jadi orang yang produktif. Dengan adanya to-do list, itu bisa memotivasi kita gitu. Kalau aku pribadi, ketika aku buat to-do list, kemudian aku bisa checklist itu semua, itu ada rasa happy sendiri gitu loh. Wih, aku bisa ngelakuin ini, ngerasa senang sama diri sendiri, ngerasa bangga gitu. Sedangkan kalau banyak yang belum kita checklist, itu bakal muncul sedikit rasa guilty gitu, kayak apa aja yang aku lakuin hari ini sampai aku nggak bisa ngerjain ini. Ya itu bikin kita bisa evaluasi diri juga. Terus juga to-do list ini bisa ngelatih kedisiplinan kita. Guys, ini dunia nggak cuma nyari orang yang pinter,
tapi mereka juga butuh orang yang disiplin. Nah, kalau kita nggak bisa disiplin sama diri kita sendiri, gimana kita mau bisa disiplin di luar sana gitu? Ketika kita udah bisa belajar ngelatih diri kita sendiri, oke, aku punya to do list ini, aku harus bertanggung jawab sama to do list ini. To do list ini bukan cuma wacana doang, kita bisa berusaha untuk checklist semuanya. Itu kita ngelatih kedisiplinan diri kita masing-masing, dan itu akan jadi satu hal yang plus gitu buat diri kita masing-masing. Jadi itu aja, mungkin kurang lebih videonya ini sebagian besar tentang pentingnya to do list untuk menyadarkan kalian kalau gini loh fungsinya gitu, bukan cuma sekedar untuk keren-kerenan, oh ya aku punya to do list apa gimana. No, itu buat diri kalian sendiri masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian mikir, buat apa sih aku jadi produktif, buat apa aku ngelakuin hal-hal yang kesannya tuh selalu baik gitu. Sebenarnya gini guys, aku tahu sebenarnya generasi kita ini generasi yang mager, terus juga generasi yang santuy, jadi kita ngerasa ya semua bakal baik-baik aja, flat-flat aja gitu. Nah, cuman aku juga percaya kalau generasi kita ini generasi yang kreatif, karena kita juga disuguhin berbagai macam teknologi yang ada. Tapi kalau kita nggak manfaatin kreativitas dan fasilitas yang ada, malah kita kalah dengan kemageran kita. Kita coba deh lihat keluar. Di luar sana banyak orang lagi berusaha untuk ngembangin bisnisnya, banyak orang lagi berusaha untuk ngembangin hidupnya. Apakah kita mau kalah sama mereka gitu? Dunia ini tuh butuh kita, generasi kita loh yang bakal bekerja, dan itu waktunya nggak lama lagi gitu. Dan dunia ini butuh orang-orang yang kreatif, butuh orang-orang yang disiplin, butuh orang-orang yang mau berjuang, nggak cuman mager-mageran, nggak cuman ngandelin yang udah ada aja gitu. Jadi di masa-masa kayak gini itu bagus banget buat kita berusaha nge-push diri. Oke, aku mau ngelakuin hal ini deh, ini karena ini bermanfaat buat aku juga mau ngelakuin hal ini deh karena ini juga bermanfaat buat orang lain gitu. So aku berharap banget supaya setiap kita bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi, generasi yang semangat, nggak cuman untuk dilihat orang, oh dia hebat nih bisa buat kayak gini, oh dia hebat nih bisa rajin. No, tapi itu buat diri kita, untuk keluarga kita, untuk Tuhan, dan untuk dunia ini gitu. Mungkin kesannya alay ya, terlalu membesar-besarkan ngomong dunia-dunia, but that's the fact gitu. Jadi yaudah, biar nggak terlalu mikirnya jauh ke dunia, kita mulai latih itu semua ke diri kita dulu sendiri. Nah, misalnya kalau kalian masih punya beberapa pertanyaan tentang to do list, kalian bisa komen di bawah, mungkin aku bakal bantu untuk balas. And ya, semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment. See you guys on the next video. Bye bye.